Persiapan. Aduh, lama kali persiapan. Ini ini apa namanya? Emang RRT, RH selalu terlambat. Enggak ada yang nanti sebentar lagi saya pecat dia. Berarti bukanya gitu. Assalamualaikum. Gue berapa meja? Sudah mulai? Udah belum? Itu mainstreamnya belum. Kayaknya memang. Oke. Yuk. Sudah ya? Yuk. Ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua. Kalau ada dua grup yang melakukan press conference, jangan heran. Tadi grup TAKA, ya, itu tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Nah ini tim Bala RRT. Bala RRT itu adalah Barisan Pembela Roy Rismon Tiva. Jadi memang klien kita 3 aja, tidak yang lain. Jadi karena itu RRT. Nah kebetulan Dr. Tiva berhalangan, yang ada Mas Roy dan Rismon. Nah yang akan kita sampaikan itu salah satu materinya adalah soal saksi dan ahli yang kita sampaikan. Soal uji digital forensik independen boleh juga disampaikan. Kemudian bonusnya itu Michael itu sudah diterima laporan polisinya terhadap Andi Azwan yang awalnya agak kebal karena ada dan Joshua Sinambela karena awalnya ditolak terus. Beni Parapat 3 kali ditolak, 2 kali di Polda Metro, 1 kali di Mabes Polri. Rustam Effendi ditolak juga. Mana Rustam Effendi tadi ya? Nah sekarang Michael diterima. Karena itu saya beri kesempatan kepada Michael dulu ya. Oke, silakan Michael. Orang besar Di balik RRT. Gimana nih saya? Ya, silakan. Saya ke depan dikit ya. Oke. Ya, terima kasih semua teman-teman wartawan dan podcaster yang saya cintai. Ya, kita bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa setelah beberapa kali perdebatan, mungkin saya nggak tahu isi perdebatannya apa yang cukup panjang sampai malam beberapa kali. Kemarin pada hari tanggal 18 Desember, saya melaporkan Andi Azwan dan Joshua Sinambela mengenai kebohongan yang mereka lakukan di sebuah acara talk show TV nasional. Nah, ini adalah laporan ketiga saya yang diterima. Kebetulan yang pertama itu terlapornya Andi Azwan juga mengenai menuduh saya sebagai wartawan gadungan. Bahkan saya sudah membuktikan dengan sebuah kartu yang kita sama-sama tahu tetapi tetap dituduh. Dan yang kedua adalah seorang podcaster ya yang bernama Irjan. Nah, saya nggak tahu nama channelnya apa, tetapi dia menuduh saya sebagai wartawan gadungan juga. Bisa disebut namanya Lawrence. Nggak usah, nggak perlu. Nah, dan yang ketiga ini terlapornya ada 2, jadi total 4 meskipun yang satu sama. Nah, kenapa saya melakukan ini? Karena pertama saya ingin iklim jurnalistik di Republik Indonesia ini harus sehat. Harus sehat, harus demokratis, harus bertujuan untuk mencerahkan dan memberi edukasi kepada publik. Kalau kita menuduh-nuduh orang, apalagi profesi, dengan tuduhan-tuduhan tidak benar seperti itu, apalagi di TV nasional, karena yang Andi Azwan pertama itu terjadinya di Garuda TV, udah saya bilang aja. Dan itu sudah masuk LP-nya dan saya sedang diperiksa hari ini. Ya mohon doa juga dari seluruh masyarakat Indonesia supaya ini cepat ditangani oleh Polda Metro Jaya. Dan tidak boleh kita melempar tuduhan seperti itu, misalnya entah itu profesinya dokter, entah itu wartawan, entah itu polisi, entah apapun profesinya, harus kita hormati. Kalau memang ada yang bermasalah secara pribadi, jangan dibawa-bawa ke profesi. Dan kalau ada bermasalah dengan ijazah atau sesuatu kasus, jangan dibawa-bawa ke pribadi. Karena menurut saya itu adalah cara berdemokrasi yang kekanak-kanakan dan sudah terlalu ya tidak berpendidikan lah menurut saya. Sehingga orang-orang yang mengaku pembela Bapak Joko Widodo, saya juga kasihan dengan Bapak Joko Widodo sebagai seorang mantan presiden dibela oleh orang-orang seperti ini. Malu saya melihatnya. Maka supaya ini berhenti, saya buatlah 3 laporan. Saya ini seorang wartawan yang tidak pernah melaporkan orang sebenarnya. Saya sering sekali seperti kawan-kawan meliput di Polda Metro Jaya, meliput di Mabes Polri, kasus-kasus, tetapi tidak pernah saya turun sendiri melaporkan. Tapi yang dua yang pertama itu sudah menyangkut martabat saya sebagai wartawan, martabat saya pribadi, dan profesi wartawan itu sendiri. Dirusak oleh
Andi Azwan dan Irjan. Dan yang ketiga ini merusak sebuah forum jurnalistik, yaitu forum talk show yang setiap malam ada di TV kita masing-masing, di mana sepertinya kita berbohong di situ boleh-boleh aja. Dan nanti saya bilang lagi, wah saya punya ijazah asli, saya punya ini asli, saya punya itu asli, dengan sembarangan. Nah inilah yang saya laporkan adalah dia mengatakan ada scan ijazah asli Joko Widodo, dan itu terbukti tidak benar, gitu loh. Maka laporan saya diterima. Ya, kenapa saya laporkan dua orang ini? Karena Andi Azwan dan Joshua Sinambela tidak bisa mendapat tidak bisa sepakat di forum itu. Ini punya saya dari kau, kau dari saya dari kau. Maka ya sudah, dua-duanya kita laporkan, diterima. Dan himbauan saya kepada dua orang ini, Andi Azwan dan Joshua Sinambela, datanglah, jangan mangkir. Datanglah sesegera mungkin saat dipanggil dan perjelas siapa sebenarnya yang memproduksi barang itu. Ya, kalau Andi Azwan yang memproduksi, katakan itu. Kalau Joshua yang memproduksi juga katakan sebenarnya. Karena Joshua itu juga profesinya ahli forensik seperti Bang Rismon ini. Dan mungkin dia juga merasa terlecehkan ya profesinya dengan kelakuan si Joshua itu. Maka dengan ini saya meminta pada kita semua masyarakat yang apalagi kita yang terdidik dan mengaku ahli, ayo kita hentikan klaim-klaim yang tidak berdasar seperti ini. Kita hentikan kelakuan-kelakuan kekanak-kanakan seperti ini, apalagi di TV nasional, apalagi Anda sudah diberikan sebuah forum yang luar biasa, berpengaruh kepada seluruh Sabang sampai Merauke, semua menonton, ya, apalagi ke luar negeri pun ditonton. Saya sampai sekarang masih dituduh oleh netizen-netizen yang saya tidak tahu namanya sebagai wartawan gadungan, sampai sekarang. Jadi efeknya ini sangat besar, dan Anda harus bertanggung jawab, Anda harus responsibility Anda yang sudah diundang ke forum itu forum Anda harus pergunakan dengan bertanggung jawab, ya. Dan ini 3 laporan saya ini adalah tempat Anda untuk bertanggung jawab. Andi Azwan, Irjan, dan Joshua Sinambela, tanggung jawablah dengan kata-kata kalian. Sekian saja dari saya. Saya kembali dulu ke dalam. Fokus kepada siapa pelakunya. Yang pertama, Andi Azwan itu menuduh saya wartawan gadungan di Garuda TV. Itu sudah jelas dia yang melakukan. Pidana atau tidak kita serahkan ke penyidik. Yang kedua, Irjan itu membuat di podcastnya bahwa saya itu dicari di website Dewan Pers dan tidak ketemu. Padahal saya pergi ke Dewan Pers ketemu. Nah berarti kan dia berbohong lagi. Nah tinggal dibuktikan lagi di penyidik. Yang ketiga ini di TV-nya yang satu ini ya, yang tidak usah saya sebutkan namanya. Nah di situ mereka bertengkar. Itu dari kau. Saya tidak tahu. Punya kau dari mana? Saya tidak tahu file itu dari mana. Loh, kan kasihan TV-nya, media yang sudah. Judul acaranya juga eksklusif loh. Judul acaranya eksklusif. Scan ijazah Jokowi ditampilkan. Scan ijazah asli. Asli. Nah itu tadi kata Pak Roy juga ya, saya tambahkan. Kenapa saya melaporkan? Saya bilang ke penyidiknya, ke SPKT, saya ke situ itu datang pakai duit. Saya bayar ongkos sendiri, ya. Saya meluangkan waktu saya berjam-jam, bahkan hampir 5 jam, ya, dari perjalanan sampai perjalanan pulang hampir 5 jam. Lalu saya di situ dipertontonkan sesuatu file yang menyerupai ijazah, tapi ternyata tidak benar gitu loh. Jadi apakah besok TV Anda juga mau ditipu seperti itu? TV lain mau ditipu seperti itu? Dan podcast kami pun yang selalu dia kelilingi berkali-kali episode, mungkin sudah puluhan episode, mau ditipu semua. Saya tidak bisa membiarkan ini karena ini adalah profesi saya. Sebagai jurnalis kita tidak boleh diam. Saya juga mengajak kawan-kawan di sini semua tidak boleh diam ya. Semangat. Ditipu terus kita seperti ini. Oke, terima kasih, saya ke dalam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, lanjut lagi saya. Ya. Jadi kawan-kawan semua, kenapa pelaporan terhadap Andi Azwan, Joshua Sinambela itu penting? Karena klien kami ini RRT, Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauza Tiasuma, itu kan dikenakan pasal 35. Pasal 35 Undang-Undang ITE 2008 itu mengatakan mengedit dokumen agar seolah-olah jadi otentik. Nah, ternyata bukan klien kami yang melakukan itu. Secara teoritis kan yang potensial melakukan itu adalah Andi Azwan. Karena Andi Azwan mengatakan ini dari scan asli ijazah Jokowi. Padahal secara kronologis itu nggak masuk akal. Kenapa? Karena ijazah Jokowi itu disita
so-called ya, ijazahnya yang analog itu disita pada tanggal 23 Juli 2025 berdasarkan gelar perkara khusus kemarin. Dan penetapan pengadilan negeri Surakartanya 24 Juli. Jadi dari mana dia bisa mendapatkan scan asli tersebut? Karena kalau mau scan kan harus dari ijazah analognya. Ijazah analognya sendiri kita masih persoalkan apakah itu asli atau tidak. Mas Roy tetap berkeyakinan 99,9% palsu. Lalu dia nyeken dari mana? Itu yang jadi persoalan, ya kan? Nah, inilah kemudian kita laporkan kepada Polda Metro agar ada yang namanya equal treatment. Jangan sampai kemudian orang yang melakukan kejahatan, pelanggaran yang sesungguhnya tidak kena, tapi orang yang tidak melakukannya jadi kena. Pasal 35 itu kan aneh. Kapan Mas Roy respon sama Dr. Tifa mengatakan bahwa ijazah itu otentik? Nggak pernah. Yang mereka katakan adalah ijazah itu palsu. Jadi kalau mereka mengedit dokumen palsu atau dokumen tidak asli agar seolah-olah otentik atau asli, itu nggak benar. Jadi penerapan pasal 35 itu cocok buat Andi Azwan dan mungkin juga Joshua Senambela. Itu tambahannya sedikit. Nah, yang kedua saya ingin mengundang Bang, ini terakhir nanti ya. Aku dulu ya. Bang Jagir, Jamada Girsang, untuk menyampaikan bahwa kita tadi sudah menyampaikan tambahan saksi dan ahli. Silakan Bang.